Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Yang dibolehkan sama pinjol itu ada 3 hal: kamera, mikrofon, lokasi. Kenapa ketika Anda telat bayar, tidak mampu bayar, seakan-akan mereka menyampaikan ada kontak kita, ada data-data pribadi, dan lain sebagainya. Ini yang mau saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Tolong disimain ini sampai habis, jangan Anda skip juga. Dan ini bisa menjadi pegangan dasar buat Anda, pasal-pasal yang mengatur tentang yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk pinjaman online. Jadi kalau misalnya ada nantinya ya Anda masih diancam atau ditekan oleh pinjol-pinjol nanti, Anda bisa untuk menghentikan semua pembayaran yang ada ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang seperti biasa juga yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Coba saya pajang dulu sebagai gambaran ya. Yang mana yang paling sering itu diancam dengan seperti kata-kata yang ada di sebelah ini. Coba Anda lihat dulu. Ini ada bahasanya bahasa binatang banget ya. Saya agak malas bacain itu. Kita cuman bacain, apa orang tua kau dulu seorang maling. Mau sampai kapan kau jadi bangsat? Selama kau tidak bayar hutang, ku buat menyesal kau sama data pribadi kau. Ku tunggu 1 jam ke depan, tidak kau bayar, gua sebar ke orang-orang yang membutuhkan data pribadi kau gitu. Berarti kan ini ada ancaman gitu loh. Sementara yang dibolehkan mengakses cuman kamera, mikrofon, dan lokasi. Memang kita memberikan data pribadi berupa KTP ya ataupun yang lain sebagainya yang mereka minta. Tapi bukan berarti ini dijadikan sebagai dasar untuk menakut-nakuti kita. Ya, tapi di sini ini dilakukan oleh DC-DC yang tidak bertanggung jawab. Habis itu lagi ini juga hampir sama loh. Di sini juga mereka sampaikan ucapan-ucapan yang tidak, yang kayak mana ya? Terkadang seakan-akan gini, anjing, jangan cuma modal KTP kau mau duit tolol, waktunya bayar, belagak gila kau mau main kau sama pinjol, data kau udah keakses, tinggal gua sebar ke kontak-kontak. Jadi siap-siap kau tanggung malu, gua tunggu pelunasan hutang-hutang lo. Atau enggak habis data lo gue sebar dan gue acak-acak. Pertanyaannya adalah, di mana letak aturan yang dibunyikan oleh OJK dalam COJK nomor 19 tahun 2023 yang melakukan hal seperti ini? Kalau kita sampaikan kepada OJK, OJK hanya menyampaikan ini dilakukan oleh pinjol ilegal. Sementara pinjol ilegal, dia dengan jantan atau dengan gentleman menyebutkan nama aplikasinya. Contoh seperti ini. Dicari buronan yang tidak mau bayar hutang di aplikasi modal Gebyar. Langsung mereka menyampaikan mereka dari aplikasi modal Gebyar. Kenapa? Pinjol ilegal tidak ada yang perlu dia takuti. Kalaupun OJK mau memblokir nama mereka silahkan. Tapi bukan berarti usaha mereka yang diblokir. Selama ini dari Satgas Waspada Pasti itu sudah berapa ribu yang memblokir nama pinjol ilegal. Mereka nggak peduli. Tapi kalau pinjol legal tidak berani menyebutkan nama aplikasi karena ada yang dia takuti. Ada aturan OJK yang telah diterbitkan. Dan bagaimana caranya melanggar aturan OJK ini supaya tidak ketahuan? Ya tidak menyebutkan nama aplikasi lagi. Apanya yang membedakan antara pinjol legal dan ilegal? Ketika dalam melakukan penagihan, yang pinjol ilegal berani menyebutkan nama aplikasi, yang pinjol legal tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Kalau soal ucapan, semuanya sama. Tengok ini. Jika tidak ada pembayaran, kami akan sebarluaskan data buronan ini dan kami akan viralkan buronan ini di sosmed, berniat untuk bunuh diri karena tidak bisa bayar hutang dan kabur, dan juga gangguan seksual ingin menjual diri untuk bayar hutang. Hampir sama. Tengok yang legal. Legal kalau berbicara juga hampir sama di sini. Belagak gila kau mau main-main kau sama pinjol, data kau udah keakses, tinggal gua sebar ke kontak-kontak. Jadi siap-siap kau tanggung malu, gua tunggu pelunasan hutang lo. Atau enggak habis data lo gua sebar dan gua acak-acak. Pertanyaan saya adalah, di mana letak COJK
nomor 19 tahun 2023. Ini ya, Anda lihat di sebelah saya. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan COJK nomor 19 /COJK.06/2023 tentang penyelenggaraan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Apa latar belakang dari penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi COJK penyelenggaraan LPBBTI? COJK penyelenggaraan merupakan amanat pasal 25 ayat 3, pasal 26 ayat 8, pasal 29 ayat 2 dan ayat 3, pasal 35 ayat 6 dan pasal 36 ayat 9, pasal 44 ayat 2, pasal 51 ayat 3, pasal 101 ayat 6 dan pasal 104 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi mengatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Apa saja yang diperhatikan calon pengguna terkait LPBBTI? Hal yang perlu diperhatikan calon pengguna sebagai berikut adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Kegiatan usaha LPBBTI tunduk kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terkait LPBBTI. Penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan dan mengelola mengoperasikan baik secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyelenggara berizin diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Penyelenggara hanya dapat mengakses, menyimpan, mengelola, memproses atau menggunakan data pribadi pengguna setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna. Penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, mikrofon milik pengguna. Ya, di mana letaknya aturan ini? Yang mana katanya penyelenggara hanya dapat mengakses kamera, lokasi, mikrofon pada gawai milik pengguna. Kenapa ketika kita telat bayar ada saja tingkah yang selalu disampaikan debt collector seakan-akan kita tidak percaya dengan aturan yang diterbitkan oleh OJK. Yang mana ya, debt collector selalu menyampaikan akan menyebarluaskan data melalui kontak-kontak kita, akan mengambil data-data pribadi yang ada di handphone kita, akan mengakses semua isi smartphone kita. Di mana letak aturan ini sebenarnya? Kalau memang sudah diizinkan oleh pengguna, benar itu diizinkan oleh pengguna. Tapi yang diizinkan itu sesuai dengan aturan ini. Kamera, mikrofon, lokasi. Ya. Tapi kenapa praktek di lapangan selalu menyimpang tanpa ada diawasi OJK secara tegas? Ada apa ini sebenarnya? Ya, makanya saya himbau buat teman-teman semuanya, sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau ada nanti Anda temukan Anda telat di pinjol legal, ya, atau Anda merasa tidak mampu lagi bayar di pinjol legal, tiba-tiba mereka mengancam Anda dengan data-data kontak yang ada, Anda tolong berhenti berbayar sesuai dengan COJK nomor 19 tahun 2023 karena ini sudah melanggar aturan dengan tegas. Walaupun OJK tidak mengawasi lagi soal ini sampai ke lapangan, kita sebagai masyarakat harus tahu mana aturan yang diperbolehkan dan mana aturan yang tidak diperbolehkan sama sekali. Ya, ini teman-teman harus paham semuanya. Jangan ada yang mau dibohongi dan ditipu oleh pinjaman online. Saya pengen Anda semuanya harus kompak, menghafal semua aturan yang diterbitkan OJK. Walaupun itu tidak dipatuhi oleh pinjol, kita sebagai masyarakat bisa mematuhi aturan itu dan kita bisa menilai mana aturan yang diperbolehkan dan mana aturan yang tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi jangan hanya kita mengkedepankan rasa takut, dikit-dikit dipertanyakan, ini datang atau tidak, ini gimana, gak usah seperti itu. Makanya pelajarilah aturan yang diterbitkan dan sesuaikanlah dengan kondisi Anda hari ini. Mana kira-kira pinjol yang selalu mengancam dan menekan Anda sampai detik ini.
Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini itu bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya. Jangan ada yang ketakutan, jangan ada yang kecemasan. Tadi kita sudah sampaikan juga, antara pinjol legal dan ilegal bedanya sangat tipis. Yang satu berani menyebutkan nama aplikasi, yang satu lagi tidak. Tapi secara keseluruhan mereka hampir sama. Mulai dari pengancaman, penekanan dan segala macam hampir sama. Ya, hanya saja pinjol legal itu setiap kali mengancam itu kayak banci aja, tidak berani menyebutkan nama aplikasinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih banyak Anda yang sudah hadir di sini. Selalu support channel Solusi Utang. Mudah-mudahan Solusi Utang ini makin berkembang buat ke depannya, dan pastinya bisa menjadi yang paling utama di saat Anda mengalami kebingungan dan kementokan dalam utang piutang. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.